Selamat siang Ibu. Apakah Ibu mempunyai waktu luang hari ini? Selamat siang juga Ibu. Ada apa Bu? Saya lihat sepertinya Ibu agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana Ibu? Ada yang bisa saya bantu? Begini Bu, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Ibu Rasmiati bisa membantu saya? Dengan senang hati Bu, kira-kira apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi Bu. Masalahnya apa Bu? Coba Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan. Mungkin saya bisa bantu. Ibu ingat atau tidak ya, beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi, itu saya mendapat teguran dari pengawas. Bagaimana bisa, Bu? Lalu, apa yang membuat Ibu mendapat teguran dari pengawas sekolah, Bu? Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak serius, Bu. Tidak serius? Tidak serius yang bagaimana, Bu? Pengawas mengkritik tentang proses mengajar saya, Bu. Proses mengajar yang bagaimana? Apakah Ibu tidak bisa mengelola kelas dengan baik atau apa sampai dikritik? Kalau boleh saya tahu? Beliau seperti keberatan waktu saya mengajar karena tidak memakai buku teks. Oh, lalu bagaimana tanggapan Ibu dengan respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi, perpustakaan yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung. Jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, saya tanya Ibu dulu. Sebelum ini apa yang Ibu lakukan di dalam proses belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi, Bu, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, mengajak siswa untuk menonton video, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Mengapa Ibu tidak menggunakan buku teks? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa. Siswa juga termotivasi dan mengacu pada kurikulum. Sebenarnya sudah bagus, Bu. Lalu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui, karakter siswa itu berbeda-beda dan belajarnya pun berbeda-beda. Betul juga, Bu. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal. Itulah Bu pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu Bu, supaya Ibu menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir ada benarnya juga ya, Ibu. Setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaannya? Terus terang, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah dan di rumah kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya, pekerjaan lain jadi agak terbengkalai. Lalu, apa yang membuat Ibu merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak Pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Jika saya dapat menyimpulkan, yang membuat Ibu merasa tidak nyaman, adalah saat supervisi itu karena Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, dan ketika pengawas
memperingatkan ibu. Kemudian ibu memberikan argumen sehingga hal itu mungkin membuat pengawas merasa tersinggung, lalu beliau menyampaikannya kepada kepala sekolah. Iya ya, Bu. Kira-kira saya akan dipanggil atau ditegur kepala sekolah atau tidak ya, Bu? Kalau menurut saya untuk masalah ini ibu bisa merefleksi dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala sekolah harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya masalah yang sebenarnya terjadi, dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif, ya, menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat ibu dalam mengajar. Mudah-mudahan ya, Bu. Dari apa yang sudah ibu sampaikan, apa rencana ibu ke depannya? Saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Lalu, apakah ada hal lain yang akan dilakukan? Saya juga akan menemui pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar kedepannya, saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Lalu, bagaimana dengan proses belajar mengajar ibu selanjutnya? Setelah ini, saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama. Walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan juga karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Langkah yang ibu ambil sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide ibu itu. Syukurlah, sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan. Kita agak khawatir, takutnya salah langkah. Syukurlah ibu sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Lalu dukungan apa yang ibu butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga masih dalam pikiran, Bu. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru serumpun mata pelajaran dengan saya. Jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Itu ide yang bagus sekali, Bu. Semoga dapat segera terselesaikan dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Amin. Terima kasih banyak, Bu, untuk waktunya mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Amin. Sama-sama, Bu. Maaf Ibu, kebetulan saya ada janji dengan siswa. Mereka akan mengumpulkan PR. Saya pamit ke ruangan saya. Iya, Bu, silahkan. Terima kasih. Salam sehat dan bahagia, Bu. Sama-sama. Terima kasih kembali, Ibu. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik, Bu. Alhamdulillah. Hari ini kita akan mengobrol, mungkin membutuhkan waktu yang lama. Kamu tidak apa-apa?
Iya, Bu, tidak apa-apa. Boleh bertanya, akhir-akhir ini Ibu perhatikan kamu terlihat murung dan kurang bersemangat. Ada apa? Saya memang perlu seseorang untuk membicarakan permasalahan yang saya hadapi, Bu. Terima kasih karena Ibu sudah bersedia membantu. Jadi apa nih yang bisa saya bantu? Saya hanya ingin mendapatkan solusi dari masalah saya. Terus apa lagi? Saya itu masih bingung mengapa saya begini. Saya ingin tahu apa penyebabnya, Bu. Coba ceritakan pada Ibu, apa yang kamu rasakan saat ini? Saya merasa kalau saya tidak nyaman dengan salah satu mata pelajaran. Mengapa? Apa yang membuat kamu merasa tidak nyaman? Iya, Bu, akhir-akhir ini saya kurang fokus belajar dan merasa tidak nyaman. Saya berpikir, kenapa guru bahasa Inggris selalu menyindir saya dalam kelas? Menyindir? Coba kamu ceritakan lebih dalam lagi perasaan yang kamu alami sekarang. Kenapa kamu berpikir seperti itu? Iya, Bu. Soalnya kalau di dalam kelas ibu itu bilang pada teman saya sambil melirik ke arah saya. Eh, Ibu itu bilang kalau les bahasa Inggris itu sangat penting untuk melatih pemahaman kita dalam keterampilan bahasa Inggris. Jadi kalau saya tidak ikut les, saya akan lambat dalam memahami materi, Bu. Lalu bagaimana menurutmu? Benar juga apa yang Ibu katakan, benar juga apa yang dikatakan Ibu itu. Kalau les bahasa Inggris itu memang penting. Terus kenapa kamu tidak ikut les privat? Tidak bisa, Bu. Masalahnya saya selalu mendapatkan nilai jelek. Mungkin Ibu itu tidak suka sama saya. Jadi menurut kamu pembicaraan kita ini bertujuan untuk apa? Saya ingin mendapatkan solusi yang tepat, Bu, agar tidak disindir lagi dan mendapatkan nilai yang bagus. Kalau seperti itu, apa hambatanmu? Kebetulan les diadakan sore hari. Sedangkan waktu sore itu, Bu, saya harus latihan bulu tangkis untuk persiapan lomba. Nah, dan orang tua saya juga bilang tidak boleh meninggalkan latihan bulu tangkis itu, Bu, karena itu juga sangat penting. Lalu bagaimana pendapatmu? Apakah prioritas utamamu dalam hal ini les bahasa Inggris kah atau latihan bulu tangkis? Keduanya penting, Bu. Tapi saya belum bisa membagi waktu di saat jadwal antara bulu tangkis dan les ini berbenturan seperti itu, Bu. Kalau seperti itu, bagaimana cara kamu mengatasi masalah tersebut? Saya akan menemui guru bahasa Inggris, mencoba membicarakan hal ini dengan guru bahasa Inggris. Kalau bisa, saya mendapat link video atau catatan materi bahasa Inggris supaya saya bisa pelajari secara daring di rumah dan saya akan meminta dibuatkan jadwal les di hari Sabtu, Bu. Soalnya kalau Sabtu saya tidak ada latihan bulu tangkis.
Apa kamu bisa belajar secara daring tanpa mengganggu jadwal bulu tangkis? Saya bisa, Bu, pakai laptop maupun HP untuk belajar. Itu bagus, Nak. Selanjutnya, bagaimana tindak lanjut yang akan kamu lakukan setelah membicarakan semua ini dengan ibu? Iya, Bu, saya akan segera menemui guru tersebut untuk membicarakan dan berusaha mengatur waktu untuk mengikuti les itu secara daring maupun luring hari Sabtunya, Bu. Bagus sekali, Nak. Memang harus seperti itu. Kamu harus berusaha sebisa mungkin untuk bertanggung jawab atas apa yang kamu hadapi sekarang. Situasi yang tetapi situasi yang kamu hadapi memang cukup sulit karena berhadapan dengan waktu yang bersamaan. Tetapi jika kamu mampu memanajemen waktu dengan baik dan mau mengungkapkan masalahmu dengan guru tersebut, maka guru tersebut akan memahami dan berusaha membuatkan catatan untuk kamu pelajari, baik secara daring maupun luring, dan membuat jadwal di hari Sabtu supaya kamu bisa ikut les tersebut. Iya, Bu. Terima kasih, Bu, atas bimbingannya. Sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah tersebut. Iya, nak, kamu anak yang hebat. Kamu pasti bisa. Semangat ya. Terima kasih, Bu, atas semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.